Bu Murni duduk di teras rumah sederhana itu, memandang ke arah pepohonan di kejauhan dengan tatapan penuh rindu. Udara sore yang sejuk tak mampu menenangkan keresahan di hatinya. Sejak suaminya meninggal bertahun-tahun lalu, ia mengasuh dan membesarkan anak-anaknya dengan penuh kasih. Semua tenaga dan pengorbanannya tercurah untuk anak-anak itu, terutama si bungsu, Tony, yang selama ini tinggal bersamanya. Namun, semakin dewasa, Tony berubah. Sikapnya dingin dan jarang memperlihatkan rasa hormat pada ibunya. Bu Murni berpikir mungkin Tony lelah dan stres karena pekerjaan, tapi harapannya perlahan pupus. Beberapa hari terakhir, Tony sering mengeluh tentang bagaimana ibunya sudah tidak bisa mandiri dan mulai merepotkannya. Bu Murni sering mendengarnya bicara di telepon, mengeluh pada teman-temannya soal beban merawat ibu tua. Ia tak pernah menyangka akan menjadi beban bagi anaknya sendiri. Padahal, setiap kali Tony membutuhkan sesuatu, ia selalu berusaha memberikan yang terbaik meskipun dirinya sendiri terbatas. Namun, rasa kasih sayang itu sekarang justru membuatnya merasa disalahkan. Suatu hari, Tony tiba-tiba mengajak ibunya untuk pergi berjalan-jalan ke luar kota. Dengan alasan ingin membuat ibunya bahagia, ia merencanakan perjalanan itu seolah-olah murni sebagai hadiah. Meskipun sedikit terkejut dengan ajakan tersebut, Bu Murni merasa senang dan berharap hubungan mereka akan membaik. Ia bersiap-siap dengan hati yang ringan, membayangkan akan menghabiskan waktu berkualitas bersama anaknya. Ia bahkan mengenakan baju terbaiknya, yang jarang dipakai, dan menata rambutnya agar terlihat rapi. Perjalanan itu ternyata panjang, lebih lama dari yang diperkirakan. Mereka melewati jalanan yang semakin asing bagi Bu Murni, yang tidak pernah bepergian sejauh itu. Saat melihat hutan di kanan kiri jalan, Bu Murni mulai merasa aneh. Rasa khawatir menyelinap dalam pikirannya, tapi ia menepis perasaan itu dan tetap berpikir positif. Ia percaya pada Tony dan tak ingin merusak momen langka ini dengan perasaan tak nyaman. Setelah beberapa jam, Tony menghentikan mobilnya di pinggir hutan. Ia tersenyum dingin, lalu berkata bahwa mereka harus berjalan kaki untuk menikmati suasana alam. Bu Murni, meskipun bingung, tetap menurut dan mengikuti Tony masuk ke dalam hutan. Dengan langkah yang tak lagi kuat, ia berjalan perlahan sambil sesekali bertanya apakah mereka sudah hampir sampai. Tony hanya tersenyum tipis, seakan ada sesuatu yang disembunyikan. Saat mereka semakin jauh ke dalam hutan, Tony mulai mempercepat langkah dan menjauh darinya. Ia beralasan akan mencari jalan pintas dan meminta ibunya menunggu di sana. Bu Murni, yang merasa lelah, mengangguk dan menunggu dengan sabar di tengah keheningan hutan. Tak ada yang ia pikirkan selain menanti kembalinya Tony. Namun, menit demi menit berlalu tanpa tanda-tanda kehadirannya. Kekhawatiran semakin menyelimuti Bu Murni. Ia mulai berteriak memanggil Tony, berharap anaknya akan muncul dari balik pepohonan. Namun, teriakannya hanya berbalas gemerisik daun yang tertiup angin. Perlahan-lahan, Bu Murni menyadari sesuatu yang mengerikan, Tony meninggalkannya di hutan tanpa bekal atau petunjuk untuk kembali. Perasaan sedih dan marah berbaur menjadi satu, menusuk hatinya yang rapuh. Ketakutan mulai merayap di benak Bu Murni. Hutan yang sunyi berubah menjadi tempat yang mengancam. Ia mencoba mencari jalan pulang, tapi semua tampak sama di matanya. Pepohonan tinggi dan gelap membentang tanpa ujung, seolah membingkainya dalam penjara alam. Tubuhnya lemah, dan kakinya yang renta mulai gemetar. Dengan segala tenaga yang tersisa, ia terus berjalan, berharap menemukan jalan keluar atau seseorang yang bisa membantunya. Saat malam menjelang, kesunyian semakin menusuk, membuat Bu Murni terjebak dalam perasaan putus asa. Ia tak pernah membayangkan akan ditinggalkan di tempat asing seperti ini, terutama oleh anak kandungnya sendiri. Sejak kecil, ia selalu percaya bahwa anak adalah anugerah yang harus dijaga, tapi sekarang justru dirinya yang merasa tak lagi dihargai. Di tengah kegelapan yang semakin pekat, Bu Murni hanya bisa berdoa, memohon kekuatan untuk bertahan di tengah hutan dan menghadapi kenyataan pahit ini. Dengan suara yang lirih, Bu Murni berbisik pada dirinya sendiri, mencoba menguatkan hati. Rasa sakit karena pengkhianatan anaknya begitu mendalam, menggoreskan luka yang mungkin tak akan pernah sembuh. Di tengah malam yang sepi dan dingin, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan berusaha bertahan, apapun yang terjadi. Entah bagaimana caranya, ia bertekad akan keluar dari hutan ini, walau sendirian.
Bu Murni menatap ke dalam kegelapan hutan yang kini terasa seperti rimba tak berujung. Angin malam berhembus dingin, menusuk kulitnya yang lelah. Ia memeluk tubuhnya sendiri, mencoba mencari kehangatan di antara pepohonan yang hanya menjulang, membisu, dan menyisakan kekosongan. Hatinya terasa berat, seolah ada beban yang mengendap di dada. Perasaan tak percaya berputar-putar di pikirannya, apakah anak kandungnya benar-benar meninggalkannya di tempat ini tanpa rasa belas kasihan. Di tengah malam yang pekat, suara-suara aneh mulai terdengar. Dari arah yang tak bisa dipastikan, desiran angin, suara burung malam, dan bunyi hewan liar menjadi nada yang mencekam, menggema dan membuatnya terdiam ketakutan. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, seakan seluruh hutan menyatu untuk menahannya di sana. Ia merasa begitu kecil, begitu tak berdaya di tengah gelap yang terus mengelilinginya. Dengan sisa tenaga, Bu Murni berusaha mencari tempat berlindung. Ia menemukan sebuah pohon besar dengan akar yang mencuat keluar, membentuk cekungan yang cukup untuk tempat duduk. Di sana, ia duduk sambil merapatkan tubuhnya yang mulai menggigil. Air matanya tumpah tanpa tertahan, menetes perlahan di pipinya yang telah menua. Segala kenangan masa lalunya bersama Tony terlintas di pikirannya, bagaimana ia mengurus anak itu dari kecil, menjaga setiap langkahnya, dan memberi segala yang ia bisa berikan. Dan kini, satu-satunya balasan yang ia dapat hanyalah pengkhianatan dan kehancuran. Malam semakin dalam, dan rasa kantuk mulai datang. Namun, ia tak berani memejamkan mata sepenuhnya, takut jika ada bahaya yang datang secara tiba-tiba. Ia merasakan perasaan aneh, antara kantuk, ketakutan, dan putus asa. Di antara pepohonan yang gelap, ia mengira mendengar langkah-langkah, bayangan-bayangan, namun tak ada apa-apa saat ia menoleh. Ketakutan itu menguasai dirinya, membuat jantungnya berdegup kencang, sementara tubuhnya kian lemas. Namun, dalam ketakutan itu, ia berusaha untuk tetap kuat. Ia menggenggam sebuah ranting kecil yang ia temukan di dekat akar pohon, seakan benda kecil itu bisa menjadi pelindungnya. Meskipun kecil dan rapuh, ranting itu seolah menjadi pengingat bahwa ia masih hidup, bahwa ia masih memiliki kekuatan, meskipun sangat kecil. Ia menguatkan hatinya, berusaha membangkitkan tekad untuk bertahan, setidaknya sampai pagi tiba. Bu Murni duduk termenung, menggigil di tengah dinginnya malam, mencoba melawan segala ketakutan yang menyelimutinya. Di tengah malam itu, ia merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar dari sekadar rasa takut, sebuah kekosongan yang menusuk batinnya, seolah-olah ia benar-benar sendirian di dunia ini. Rasa kecewa pada anaknya begitu dalam, namun ia tak berani melupakan cinta seorang ibu yang telah mengakar kuat dalam hatinya. Cinta itu yang kini membuatnya tetap bertahan, meski ia tahu dirinya telah ditinggalkan. Akhirnya, menjelang fajar, tubuhnya yang lelah tak mampu lagi bertahan. Mata yang sedari, tadi terjaga kini terpejam perlahan, membiarkan Bu Murni terlelap dalam kepasrahan. Dalam tidurnya yang singkat dan tak nyaman, ia memimpikannya rumahnya, tempat yang selama ini menjadi sumber rasa aman. Wajah anak-anaknya terlintas samar di pikirannya, terutama Tony, yang masih kecil dan selalu tersenyum ceria. Kenangan itu membuat dadanya terasa sesak, membuatnya ingin kembali, meski tahu itu hanya mimpi. Saat matahari pagi menyentuh wajahnya, Bu Murni terbangun dari tidur yang lelah dan penuh kesedihan. Ia merasa sedikit lega melihat cahaya kembali, meskipun kini yang menantinya adalah tantangan lain, berjalan di hutan tanpa arah, tanpa pengetahuan, dan tanpa harapan yang pasti. Namun, ia tak punya pilihan selain terus melangkah, dengan sisa keberanian yang entah datang dari mana. Dengan langkah terlatih-tatih, Bu Murni mulai menelusuri jalan setapak di antara pepohonan yang padat. Ia tahu hidupnya telah berubah dalam semalam, namun ia tak ingin menyerah. Dalam dirinya muncul tekad yang perlahan bangkit, tekad untuk melawan ketakutan, untuk melawan pengkhianatan yang telah ia terima. Di bawah sinar matahari yang mulai hangat, ia berjalan, meski tak tahu kemana langkahnya akan berakhir. Di hatinya, ia hanya tahu satu hal, meskipun ia sendirian di dunia ini, ia akan tetap bertahan. Di tengah kesunyian pagi yang menyelimuti hutan, Bu Murni berjalan dengan langkah terlatih-tatih, matanya terus mencari secercah harapan di antara pepohonan. Setiap detak jantungnya penuh ketegangan, namun ia bertekad untuk bertahan meski tubuhnya terasa lemah.
Sambil bersandar pada dahan-dahan kecil untuk menopang dirinya, ia menyusuri jalur setapak yang mengarah ke suara gemericik air yang terdengar dari kejauhan. Harapan kecil menyala dalam dirinya, berpikir mungkin di sana ada sumber air atau bahkan sebuah jalan keluar. Ketika ia mendekati tepi sungai yang berair jernih, pandangannya tertuju pada sesuatu yang mengapung di antara arus sungai. Sosok seorang pria terombang-ambing, wajahnya pucat dan tubuhnya terbawa derasnya aliran air. Jantung Bu Murni seketika berdegup kencang. Meskipun lelah dan terancam bahaya, nalurinya sebagai ibu segera menguasai dirinya. Tanpa berpikir panjang, ia berlari ke tepi sungai dan berusaha menarik pria tersebut ke tepian dengan seluruh tenaga yang tersisa. Tangan Bu Murni bergetar saat ia berhasil memegang lengan pria itu dan menariknya ke daratan. Pria tersebut tampak tak sadarkan diri, wajahnya basah dan penuh dengan lecet, sementara napasnya sangat lemah. Bu Murni segera memeriksa apakah pria itu masih bernapas, dan ia merasa lega saat mendapati bahwa dada pria itu masih bergerak pelan. Rasa lega itu bercampur dengan rasa khawatir. Meskipun dirinya juga dalam kesulitan, ia merasa terpanggil untuk menolong pria ini. Dengan susah payah, Bu Murni berusaha memposisikan pria itu agar lebih nyaman di atas rerumputan. Ia menepuk-nepuk pipi pria tersebut, berusaha membangunkannya, tapi tak ada reaksi. Teringat pengetahuan sederhana tentang herbal yang pernah ia pelajari, Bu Murni mencari daun-daun yang tumbuh di sekitar sungai. Ia berharap daun tersebut bisa sedikit membantu menghangatkan tubuh pria itu. Sambil membasahi daun-daun tersebut di sungai, ia memoleskan airnya pada wajah dan tangan pria itu. Perlahan, pria itu membuka matanya, seolah baru kembali dari dunia yang jauh. Pandangannya nanar, bingung, dan ketakutan. Namun, saat matanya tertuju pada wajah Bu Murni yang menatapnya dengan penuh ketulusan, ia mulai tenang. Bu, saya ada di mana?" Tanyanya pelan dengan suara yang nyaris tak terdengar. Bu Murni menjawab dengan lembut, menjelaskan bahwa ia juga tersesat di hutan ini, tapi bahwa mereka sekarang tidak sendirian. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Bayu, seorang pekerja proyek yang tersesat di hutan setelah perahunya terbalik di sungai saat ia hendak pulang ke desanya. Tubuhnya masih terasa sakit, namun ia merasa beruntung bisa bertemu dengan Bu Murni, sosok ibu yang kini telah menyelamatkan hidupnya. Bayu yang tadinya dipenuhi ketakutan mulai merasa sedikit lega. Ia belum mengerti sepenuhnya kenapa seorang ibu tua bisa berada di hutan terpencil ini, namun ia tak berani bertanya lebih jauh karena Bu Murni tampak begitu letih. Meskipun rasa lelah yang mendalam menyergap, Bu Murni berusaha merawat Bayu. Mereka berdua duduk bersama di tepi sungai, mengumpulkan tenaga sambil menikmati hembusan angin yang menenangkan. Bu Murni berbagi beberapa kisah hidupnya kepada Bayu, terutama tentang bagaimana ia tersesat di hutan ini karena alasan yang tidak bisa ia katakan dengan jelas. Bayu hanya mengangguk, merasakan kesedihan yang mendalam di balik setiap kata yang diucapkan Bu Murni. Hari mulai beranjak siang, dan Bayu yang merasa lebih bertenaga mulai berdiri, menawarkan bantuan kepada Bu Murni untuk mencari jalan keluar dari hutan. Dalam hati kecilnya, ia berjanji untuk melindungi ibu tua ini yang telah menolongnya tanpa pamrih. Ia merasa seolah telah bertemu sosok ibu yang menghangatkan hatinya meski mereka baru saja berkenalan. Dengan sisa-sisa keberanian yang ia miliki, Bayu berjanji tak akan meninggalkan Bu Murni sendirian. Mereka memulai perjalanan bersama, saling menopang dalam setiap langkah. Hutan yang tadinya terasa menakutkan kini sedikit lebih menenangkan berkat kehadiran satu sama lain. Setiap rintangan yang mereka hadapi membuat hubungan mereka semakin kuat. Bu Murni yang tadinya merasa sendiri kini merasakan harapan baru dalam sosok Bayu. Bayu yang terbiasa hidup keras mulai merasakan ketulusan dan cinta seorang ibu, yang tak pernah ia bayangkan bisa ia temukan di tempat seperti ini. Sambil menapaki jalan setapak yang sulit, mereka saling bertukar cerita tentang kehidupan masing-masing, menyadari bahwa takdir mungkin mempertemukan mereka dalam kesulitan ini untuk suatu alasan yang lebih besar. Bagi Bu Murni, Bayu seperti anak yang hilang, sementara bagi Bayu, Bu Murni seperti ibu yang ia rindukan. Di tengah hutan yang sunyi, dua jiwa yang terluka kini bersatu, saling menguatkan dan melangkah bersama menuju harapan yang mereka bangun perlahan. Hari demi hari, Bu Murni dan Bayu melanjutkan perjalanan mereka melintasi hutan. Meski perjalanan itu jauh dari mudah,
keberadaan mereka yang saling menopang berasa lebih ringan. Bayu, yang mulai pulih dari luka fisiknya, kini justru disembuhkan dari luka di hatinya oleh ketulusan Bu Murni. Sementara itu, Bu Murni yang awalnya hanya berniat membantu seorang asing, mulai merasakan ikatan yang tulus dengan Bayu. Setiap kali langkah mereka terhenti karena rintangan, Bu Murni mengenang masa-masa ketika ia dulu merawat Tony dengan penuh kasih. Bayu mengingatkan Bu Murni akan anak yang tak pernah ia sangka akan meninggalkannya. Suatu sore, ketika mereka beristirahat di bawah naungan pohon besar, Bayu melihat Bu Murni duduk memandang Cakrawala dengan tatapan kosong. Rasa ingin tahu dalam diri Bayu tak tertahankan lagi. Ia mendekat dan bertanya dengan lembut, "Bu, apa yang membuat ibu tersesat di hutan ini sendirian?" Bu Murni menatapnya lama, air mata yang sudah berusaha ia tahan perlahan mengalir di pipinya. Dengan suara yang parau, ia mulai bercerita, membuka lembaran luka yang selama ini ia pendam. Diceritakannya tentang pengkhianatan yang begitu pahit, tentang anaknya yang tega meninggalkan ibunya sendiri di tengah hutan. Bayu terdiam, hatinya bergemuruh mendengar kisah Bu Murni. Ia tak bisa membayangkan ada anak yang tega melakukan itu pada ibu yang telah merawat dan membesarkannya. Sebuah rasa sakit yang dalam mencengkeram hati Bayu, perasaan bersalah yang menyakitkan. Bayu teringat pada kesalahan-kesalahan dalam hidupnya sendiri, pada keputusan-keputusan egois yang pernah ia ambil. Seiring dengan tangisan Bu Murni, Bayu pun merasa jiwanya tersentuh, seolah ia juga sedang berbagi kepedihan yang selama ini mengendap di dalam hatinya. Dengan tangan yang gemetar, Bayu menggenggam tangan Bu Murni dan berkata pelan, "Bu, kalau saya adalah anak ibu, saya tidak akan pernah tega meninggalkan ibu. Saya akan merawat dan menjaga ibu selamanya." Ucapan itu begitu tulus, mencerminkan rasa hormat dan penghargaan yang kini tumbuh dalam diri Bayu. Bu Murni tersenyum lirih, hatinya perlahan merasa hangat. Di tengah kehancurannya, ia menemukan harapan baru, seseorang yang melihat dirinya sebagai sosok yang berharga. Hari-hari berikutnya, Bayu terus berusaha menunjukkan kasih sayang pada Bu Murni, menggantikan peran seorang anak yang pernah ia impikan. Ia membantu Bu Murni menyiapkan tempat istirahat yang nyaman saat malam, membawakan air dari sungai, bahkan mencari buah-buahan yang bisa dimakan. Setiap perhatian kecil yang diberikan Bayu mengobati luka hati Bu Murni, membuatnya merasa dihargai, merasa diinginkan kembali. Mereka berbagi canda dan tawa di tengah hutan, mengisi kekosongan yang selama ini dirasakan masing-masing. Suatu malam, di bawah langit berbintang, Bu Murni dan Bayu berbincang di sekitar api kecil yang mereka buat. Bu Murni dengan suara pelan bercerita tentang masa mudanya, tentang mimpinya yang tak tercapai, tentang segala pengorbanan yang ia lakukan demi anak-anaknya. Bayu mendengarkan dengan seksama, meresapi setiap kata yang keluar dari mulut Bu Murni. Dalam hati, ia merasa terpanggil untuk menjadi anak yang mungkin selama ini Bu Murni harapkan, meski dirinya bukanlah Tony. Bu Murni pun merasakan kehangatan yang tak ia duga akan hadir lagi di hatinya. Dalam keheningan malam itu, Bu Murni merasakan ketenangan yang berbeda, sebuah kebahagiaan sederhana yang sudah lama hilang. Meski bukan anak kandungnya, Bayu kini seperti cahaya baru dalam hidupnya. Ia menyadari bahwa meski dirinya telah dikhianati, dunia masih memberi kesempatan untuknya menemukan cinta dalam bentuk lain. Ia memeluk perasaan itu, tak ingin kehangatan itu hilang lagi. Di tengah perjalanan hidupnya yang penuh derita, ia menemukan kekuatan baru yang timbul dari kasih sayang yang tulus. Bayu juga merasa perubahan dalam dirinya. Ia yang sebelumnya hidup untuk diri sendiri, kini mulai memahami arti pengorbanan dan tanggung jawab. Setiap langkah bersama Bu Murni mengajarkan dirinya untuk mencintai tanpa pamrih, untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Ia tahu dalam hatinya bahwa sosok Bu Murni telah memberinya kesempatan untuk menebus segala kesalahan masa lalunya. Di sisi ibu tua yang sederhana itu, Bayu merasa mendapatkan keluarga yang selama ini ia rindukan. Malam itu, dengan api yang masih menyala kecil, mereka berdua terlelap, merasakan kedamaian yang menenteramkan jiwa. Bu Murni yang terhanyut dalam kepedihan kini merasa dikelilingi oleh kasih sayang yang menyejukkan, sementara Bayu yang selama ini hidup tanpa arah merasa menemukan tujuan hidup yang baru. Dalam keheningan hutan yang mencekam, dua hati yang luka saling menyembuhkan, menguatkan satu sama lain, dan menyatukan harapan mereka untuk melanjutkan perjalanan ke masa depan yang mungkin masih menyimpan kebahagiaan.
Hari-hari berlalu, dan persahabatan antara Bu Murni dan Bayu semakin erat. Mereka saling menguatkan, mengatasi rasa takut, kelaparan, dan lelah yang terus menghantui sepanjang perjalanan. Namun, di balik kebersamaan mereka, tanpa mereka sadari, hutan itu menyimpan tantangan yang lebih berat, sebuah ujian yang akan menguji kesetiaan dan kasih sayang yang mulai tumbuh di antara mereka. Pada suatu sore, saat mereka sedang beristirahat di dekat sebuah tebing kecil, Bu Murni teringat sesuatu. Ia meraba-raba kantong bajunya, mencari liontin kecil berbentuk hati yang selalu ia bawa sejak ia muda. Liontin itu adalah kenang-kenangan dari masa lalunya yang penuh kebahagiaan, dan benda itu adalah satu-satunya hal yang tersisa dari kenangannya bersama Tony. Namun, ketika ia merogoh dalam-dalam, liontin itu tak lagi ada di tempatnya. Panik, Bu Murni mulai menggeledah seluruh barang-barangnya dengan tangan gemetar. Bayu yang memperhatikan sikap Bu Murni yang tak biasa mendekat, berusaha menenangkan. "Bu, ada apa?" tanyanya, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Dengan suara bergetar, Bu Murni menjelaskan bahwa liontin itu adalah barang yang sangat berharga baginya. Benda itu bukan sekadar perhiasan, tetapi simbol cinta dan pengorbanannya sebagai seorang ibu. Bayu mengerti pentingnya liontin itu bagi Bu Murni, dan tanpa ragu, ia menawarkan diri untuk kembali menyusuri jalur mereka, berharap liontin tersebut hanya terjatuh beberapa meter dari tempat mereka. Ia meminta Bu Murni menunggu di bawah pohon sementara ia menyusuri kembali jalan mereka. Meski berat untuk ditinggalkan, Bu Murni mempercayai Bayu sepenuhnya. Baginya, Bayu bukan hanya teman seperjalanan, melainkan seorang anak yang selalu ia impikan untuk dimiliki kembali. Waktu berlalu, tetapi Bayu belum juga kembali. Langit yang tadinya cerah kini mulai tertutup awan gelap, menandakan badai akan segera datang. Rasa khawatir semakin besar di hati Bu Murni, membuatnya gelisah dan cemas. Sambil memeluk tubuhnya sendiri, ia berharap Bayu segera kembali. Namun, setiap menit yang berlalu tanpa bayangan Bayu di depan matanya, membuat hatinya semakin bimbang dan takut. Badai pun mulai mengguyur hutan. Hujan deras membasahi tubuh Bu Murni yang menanti dengan penuh harap. Angin kencang menerbangkan dedaunan, menciptakan suara gemuruh yang menakutkan. Dengan tubuh menggigil, Bu Murni berdoa dalam hatinya agar Bayu baik-baik saja. Di tengah ketakutannya, Bu Murni mulai teringat kembali pada perasaan ditinggalkan yang menghancurkan hatinya dahulu. Trauma itu perlahan muncul kembali, menimbulkan keraguan dan rasa tak percaya. Hujan semakin deras, dan Bu Murni hampir saja menyerah ketika akhirnya ia melihat bayangan Bayu muncul di balik pepohonan. Wajah Bayu terlihat basah kuyup dan letih, namun ia menggenggam liontin kecil itu dengan erat di tangannya. Dengan napas yang terengah, Bayu berjalan mendekati Bu Murni dan menyerahkan liontin itu dengan senyum lemah di wajahnya. "Bu, ini, saya menemukannya terselip di akar pohon, beberapa langkah dari tempat kita duduk tadi," ucapnya dengan suara yang bergetar kelelahan. Bu Murni menerima liontin itu dengan air mata bercampur rasa syukur. Dalam hatinya, ia merasa sangat terharu, menyadari bahwa Bayu rela menghadapi bahaya dan cuaca buruk demi sesuatu yang penting bagi dirinya. Di tengah hutan yang sunyi dan terpencil ini, Bu Murni merasakan kepercayaan yang benar-benar tulus, sebuah kepercayaan yang selama ini ia takutkan untuk diberikan lagi. Melalui keberanian Bayu, Bu Murni menyadari bahwa kasih sayang sejati tak pernah ditentukan oleh hubungan darah, melainkan oleh kesetiaan dan pengorbanan. Di bawah hujan yang mengguyur, Bu Murni dan Bayu berdiri saling menatap, membiarkan keheningan menjadi saksi dari ikatan yang telah mereka bangun. Bayu yang kelelahan tersenyum pada Bu Murni, dan dalam pelukan ibu tua itu, ia merasa tenang. Hujan terus turun membasahi mereka, namun kehangatan hati mereka mengalahkan dingin yang menyelimuti tubuh. Ketika badai akhirnya reda, Bayu dan Bu Murni melanjutkan perjalanan dengan keyakinan yang semakin kuat. Keduanya menyadari bahwa di tengah ujian dan ketidakpastian yang terus mereka hadapi, mereka kini memiliki satu sama lain untuk saling menopang. Bu Murni tak lagi meragukan kesetiaan Bayu, sementara Bayu bertekad untuk terus melindungi Bu Murni, menjadikannya sosok ibu yang ia jaga dalam sisa hidupnya. Dalam hati kecilnya, Bu Murni tahu bahwa meskipun ia kehilangan anak kandungnya, Tuhan memberinya kesempatan kedua dengan Bayu, sosok yang mungkin memang dihadirkan untuk mengisi kekosongan dalam hidupan. Keesokan harinya, hutan tampak lebih gelap dari biasanya.
Kabut tipis menyelimuti pepohonan, dan suara-suara binatang liar terdengar sayup-sayup, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Bu Murni dan Bayu berjalan dengan penuh kehati-hatian, mengamati setiap langkah mereka di antara semak belukar yang lebat. Meski tubuh terasa lelah, mereka tetap berjalan, saling memberi kekuatan dan keberanian untuk terus melangkah keluar dari belantara yang terasa tanpa akhir ini. Namun, tak lama kemudian, tubuh Bu Murni mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Langkahnya menjadi semakin berat, napasnya tersengal-sengal, dan wajahnya tampak pucat. Bayu yang menyadari hal ini segera berhenti dan mendekati Bu Murni, menuntunnya untuk duduk di atas akar pohon besar yang menjulang di dekat mereka. "Bu, istirahat dulu. Ibu terlalu lelah," ucap Bayu dengan nada khawatir. Bu Murni mencoba tersenyum, berusaha menyembunyikan ketakutan yang perlahan-lahan menguasai dirinya. "Tidak apa-apa, Nak. Ibu masih kuat," jawabnya, meski suaranya terdengar lemah. Namun, Bayu bisa merasakan bahwa kondisi Bu Murni jauh lebih buruk dari yang terlihat. Ia teringat saat-saat mereka berbagi cerita di bawah bintang, saat Bu Murni mengungkapkan rasa rindunya akan kasih sayang seorang anak. Dalam hatinya, Bayu bertekad untuk tidak membiarkan wanita tua yang begitu tulus ini menderita lagi. Dengan hati-hati, Bayu memutuskan untuk mencari sumber air atau buah-buahan di sekitar mereka. "Ibu tunggu di sini, saya akan cari sesuatu yang bisa kita makan," katanya sambil menatap Bu Murni dengan penuh perhatian. Bu Murni mengangguk, meski hatinya tak tenang membiarkan Bayu pergi sendirian. Dalam sunyi, ia memandang Bayu yang perlahan-lahan menghilang di balik pepohonan, dan dalam hatinya ia berdoa agar Bayu selalu dalam lindungan Tuhan. Sementara itu, Bayu berjalan jauh ke dalam hutan, menahan diri agar tidak menyerah pada rasa lelah yang terus menyerangnya. Ia berhasil menemukan beberapa buah dan air dari tetesan daun-daun besar di hutan. Namun, ketika ia hendak kembali, tanpa sengaja kakinya tergelincir di tanah yang licin dan tubuhnya terjatuh ke dalam jurang kecil yang tertutup oleh semak-semak. Kakinya terperosok di antara akar pohon, dan meski berusaha keras, ia tak mampu melepaskan diri. Rasa sakit merambat dari pergelangan kakinya, membuatnya terpaksa berbaring dan menahan derita dalam diam. Bayu memejamkan mata, berusaha mengatasi rasa sakit yang begitu hebat. Dalam hatinya, ia merasa cemas memikirkan Bu Murni yang menunggu sendirian. Waktu terus berlalu, dan Bayu mencoba melepaskan diri dengan segala upayanya, namun usaha itu sia-sia. Tubuhnya semakin lemas, dan ia mulai merasakan keputusasaan merayapi hatinya. "Apa ini akhirnya?" pikirnya, dengan bayangan Bu Murni yang menunggu di kejauhan. Bayu tak kuasa membiarkan wanita tua itu menunggu tanpa kepastian, dan ia pun mencoba berteriak sekuat tenaga. Di tempatnya menunggu, Bu Murni mulai merasakan firasat buruk. Perasaan gelisah menghantuinya, dan tanpa sadar air matanya mengalir. Ia menyesal telah membiarkan Bayu pergi sendirian. Dengan sekuat tenaga, meskipun tubuhnya lemah, Bu Murni memaksa dirinya berdiri dan menyusuri jalan yang dilalui Bayu. Langkah demi langkah, ia berusaha mencari tanda-tanda kehadiran Bayu di sekitar hutan. Sampai akhirnya, di kejauhan, Bu Murni mendengar suara lemah yang memanggil namanya. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, ia berlari menuju suara itu. Ketika sampai, ia melihat Bayu terbaring dengan tubuh penuh luka dan kaki yang terjepit di antara akar pohon. Bayu menatap Bu Murni dengan mata penuh rasa bersalah. "Maaf, Bu, saya tak bisa membawa makanan untuk Ibu," ucapnya lirih, merasa gagal melindungi sosok yang sudah dianggapnya seperti ibu sendiri. Bu Murni tak bisa menahan air matanya. Dengan penuh kasih sayang, ia mendekati Bayu dan menggenggam tangannya. "Bayu, kamu sudah melakukan lebih dari cukup. Ibu tidak butuh apa-apa lagi selain kamu di sini," jawabnya dengan suara yang bergetar. Dengan penuh kehati-hatian, Bu Murni berusaha melepaskan kaki Bayu yang terjepit, meski tangannya gemetar dan tubuhnya terasa semakin lemah. Setelah beberapa saat berjuang, Bu Murni akhirnya berhasil membebaskan Bayu dari jeratan akar. Meski kesakitan, Bayu tersenyum dalam kelegaan. Bersandar di sisi Bu Murni, ia merasa terharu melihat pengorbanan ibu tua ini. Rasa cinta dan kasih sayang yang tulus menghangatkan hatinya, memberinya kekuatan untuk melanjutkan perjalanan meski kondisi mereka semakin memburuk. Dalam keheningan yang menyelimuti, Bu Murni dan Bayu saling bersandar, saling menguatkan.
Mereka tahu bahwa perjalanan ini mungkin masih panjang dan penuh tantangan. Namun, mereka juga tahu bahwa dalam kasih sayang yang mereka bagikan, mereka menemukan kekuatan untuk menghadapi apapun yang menanti di depan. Dengan sisa-sisa keberanian dan harapan, mereka berjanji dalam hati untuk terus berjuang bersama. Tidak peduli seberapa berat rintangan yang harus mereka hadapi, mereka percaya bahwa kebersamaan akan menjadi cahaya yang menuntun mereka keluar dari gelapnya hutan ini. Di tengah rasa sakit dan pengorbanan, Bu Murni dan Bayu bertekad untuk saling menjaga dan melangkah bersama menuju cahaya kehidupan yang entah menanti di mana. Perjalanan mereka semakin mendekati ujung ketika akhirnya Bu Murni dan Bayu mencapai tepi hutan. Di sana, kabut yang kerap menutupi pandangan mulai menghilang, dan pepohonan yang tumbuh rapat perlahan berubah menjadi padang rumput. Cahaya matahari yang hangat menyusup di antara dedaunan, menyinari wajah Bu Murni yang menatap pemandangan dengan haru. Mereka berdua akhirnya keluar dari kegelapan, dari keterasingan yang seolah tanpa akhir. Namun, ketenangan mereka tak berlangsung lama. Di kejauhan, tampak sebuah rumah yang tak asing bagi Bu Murni. Rumah itu adalah tempat ia dibesarkan dan terakhir kali disinggahi sebelum ditinggalkan oleh anaknya, Tony. Ternyata, selama ini mereka hanya berputar-putar di sekitar hutan yang tak jauh dari rumah tersebut. Hati Bu Murni berkecamuk, antara rasa marah yang terpendam dan kerinduan yang tak terbendung. Bayu memandang Bu Murni dengan tatapan penuh empati. Ia bisa merasakan konflik di hati wanita tua itu. Bayu tahu betapa dalam luka di hati Bu Murni akibat pengkhianatan anaknya, tetapi di sisi lain, ia menyadari bahwa perasaan seorang ibu takkan mudah luntur begitu saja. Dengan lembut, Bayu menuntun Bu Murni menuju rumah tersebut, berharap pertemuan ini akan membawa kedamaian bagi hati Bu Murni, meski ia sendiri merasa cemas tentang apa yang mungkin terjadi. Saat mereka sampai di halaman rumah, pintu tiba-tiba terbuka, dan dari dalam rumah keluar seorang pria muda yang tak lain adalah Tony. Wajahnya tampak terkejut melihat Bu Murni berdiri di depannya. Sorot matanya tampak bingung dan penuh ketakutan. Bu Murni menatap anaknya dengan mata yang berkaca-kaca, sementara Bayu berdiri di sampingnya, mendampingi dengan tenang. Tony menunduk, merasa tak kuasa menghadapi tatapan ibu yang telah ia hianati. Suasana sunyi dan mencekam menyelimuti mereka, hanya angin yang sesekali berdesir di sekitar, seakan merasakan ketegangan di antara mereka. Setelah beberapa saat, Tony akhirnya berlutut di hadapan Bu Murni, air matanya mulai mengalir, jatuh ke tanah yang basah oleh embun. "Bu, maafkan aku tak pantas memohon ampunan, tapi aku benar-benar menyesal," ucapnya dengan suara yang bergetar. Bu Murni menatap anaknya dengan penuh kepedihan. Hati seorang ibu yang begitu dalam telah dikhianati, namun di saat yang sama, naluri kasih sayangnya tak pernah benar-benar hilang. Meski luka itu masih terbuka, ia melihat ketulusan dalam mata Tony. Dengan lembut, Bu Murni mengangkat tangan Tony, memandang wajahnya yang penuh rasa bersalah. "Tony, ibu telah melalui banyak hal. Kehilangan kamu adalah luka terbesar dalam hidup ibu. Tapi sekarang, jika kamu benar-benar menyesal, ibu akan mencoba memaafkan," katanya dengan suara lembut namun penuh wibawa. Bayu yang menyaksikan momen ini merasakan keharuan mendalam. Ia tahu, tidak mudah bagi Bu Murni untuk memaafkan, namun kebesaran hatinya mengalahkan semua kepedihan yang telah ia alami. Di depan Bayu, Bu Murni dan Tony berpelukan, melepaskan segala amarah, kesedihan, dan rindu yang tertahan. Di sana, di tengah halaman rumah sederhana itu, sebuah pengampunan terlahir, membawa kelegaan yang telah lama ditunggu-tunggu. Saat itu, Bu Murni menyadari bahwa kasih sayang tak mengenal batas, bahkan ketika luka yang ia rasakan begitu mendalam. Di dalam hatinya, ia berterima kasih pada Bayu yang telah mendampinginya melewati perjalanan panjang dan penuh cobaan ini. Ia tahu, Bayu adalah sosok yang dikirim Tuhan untuk mengisi kekosongan hatinya selama ia terluka, sosok yang mengajarkannya arti pengorbanan dan kasih sayang tanpa pamrih. Setelah pertemuan ini, Bayu menyadari bahwa tugasnya mendampingi Bu Murni telah selesai. Ia menyampaikan niatnya untuk melanjutkan hidupnya, mengembara dan mencari jalan yang baru. Dengan perasaan campur aduk, Bu Murni merelakan kepergian Bayu, meski ia merasa kehilangan sosok yang telah menjadi seperti anaknya sendiri. Bayu mengucapkan salam perpisahan dengan harapan mereka akan bertemu lagi suatu hari nanti, dalam keadaan yang lebih bahagia dan damai.
Bayu pergi, meninggalkan Bu Murni dengan harapan baru bersama anak kandungnya, Tony. Dalam perjalanan keluar dari halaman rumah, Bayu merasa hidupnya telah berubah. Meski dirinya datang sebagai seorang asing, ia pulang membawa makna, rasa cinta, dan pengertian tentang keluarga yang sejati. Kini, hutan yang gelap telah tergantikan oleh sinar terang di hidupnya, dan dengan semangat baru, Bayu melanjutkan langkahnya menuju masa depan yang penuh harapan. Bu Murni menatap kepergian Bayu dengan perasaan haru dan bangga. Di dalam hatinya, ia berdoa agar Bayu menemukan kebahagiaan yang layak ia dapatkan. Begitu pula dengan Tony, yang kini berjanji pada dirinya sendiri untuk menjaga ibunya dengan segenap hati, menebus semua kesalahan dan menyayangi wanita yang telah memberinya kehidupan dan kasih sayang.